Guys, ada satu ya guys yang mau saya bicarakan nih. Ya memang sepertinya sepele, tapi yang sepele itu juga agak berat. Ya kalau dibilang berat juga enggak, karena urusan pribadi. Cuma kalau dipikir juga risih. Ya bagaimanalah susah mengungkapkannya. Begini guys, kalau kita lagi berinteraksi atau berbicara dengan teman satu dengan yang lainnya gitu guys, terkadang orang suka bertanya, apalagi yang baru kenal ya, taruhlah yang udah lama, ini yang baru kenal nih, terkadang yang baru kenal nih, terkadang yang udah lama juga mau begitu melakukan itu. Yang dia tanya apa? Agamanya apa sih? Gitu. Kalau kita bilang agamanya A atau X, oh kenapa nggak pindah aja ke agama Y? Pindah aja yuk biar masuk surga. Gitu kan guys. Ya memang bagi yang bagi yang susah ngungkapinnya ya guys ya, bagi yang memeluk agama Y itu memang percaya bahwa dengan memeluk agama itu dia masuk surga gitu. Dan semua agama juga memang mengajarkan supaya masuk surga, gak bakal ada yang masuk neraka gitu guys. Jadi untuk apa dikatakan yuk masuk ke agama X, masuk ke agama Y supaya masuk surga? Iya kalau lu masuk surga, kalau masuk neraka ya kan, ya kita doain supaya jangan ada yang masuk neraka ya guys. Cuma namanya semua orang tuh mau masuk surga, semua agama tuh pengen masuk surga. Yang jelas kita kan masih hidup di bumi, yang kita butuhkan itu adalah keselamatan di bumi dan keselamatan di surga. Itu guys. Kalau di bumi sudah selamat, maka otomatis di surga juga selamat. Kalau di bumi aja gak selamat, boro-boro mau ke surga. Karena kalau di bumi aja udah gak selamat, dia bagaimana mau ke surga guys? Ya pasti dia menghujat Tuhan terus. Ada aja nanti dia yang hujat tentang Tuhan, gak ditolong dia menghujat Tuhan A, B, C, D sampai Z. Dihujat itu Tuhan terus, karena doanya tidak dikabulkan lah, karena apalah gitu guys. Tapi kalau kita selamat di bumi ya guys, otomatis kita akan selamat juga di sorga. Karena kalau kita selamat di bumi, kita selalu setiap hari mengucap syukur. Aduh puji Tuhan, aduh alhamdulillah saya dapat berkat dari Tuhan. Aduh puji Tuhan, aduh alhamdulillah Tuhan menyelamatkan saya. Terus mengucap syukur, maka bisa masuk surga. Begitu guys, otomatis bisa ke surga itu guys ya. Tapi saya bukannya menggurui, karena saya pakai logika doang sih guys ya. Masing-masing kan punya ini sendiri ya, punya pandangan sendiri. Kalau saya nih guys,
Kalau saya, kalau kamu sih nggak tahu. Cuma kalau denger ini saya suka risih gitu guys. Cuma ya ini cuma sharing-sharing aja guys. Kalau menurut saya nih guys ya, kan kalau di agama saya Tuhan Yesus itu nggak nyuruh kita harus beragama X, harus beragama Y, harus beragama ini supaya masuk surga. Nggak begitu. Cuma dia hanya bilang, kalau kamu mau ikut denganku, kalau mau berarti nggak dipaksa. Kalau nggak mau ya udah terserah. Kalau mau ikut denganku, maka pikulah salib yang kupasang. Artinya kalau dibagi kami itu salib itu kan berat ya guys. Tuhan Yesus aja dulu waktu jadi manusia disusah memikul salib kalau nggak dibantu orang. Jadi salib itu berat guys, penuh penderitaan, penuh pengorbanan, dan bentuknya begini dan begini. Artinya ada yang ke atas, ada yang ke samping. Itu dikatakan bahwa kita harus pengorbanan ke atas, yaitu harus ya bagi agama di ini mungkin agama Y harus sholat, harus ibadah, harus puasa, harus dan sebagainya. Kalau di agama X mungkin harus pergi ibadah setiap hari Minggu, mungkin harus ibadah setiap hari Kamis, harus ini, harus itu dan sebagainya. Jadi harus ada pengorbanan ke atas, dan ke samping ada ke samping. Artinya pengorbanan terhadap sesama manusia ya yang sejajar sederajat dengan kita. Maksudnya pengorbanan dengan yang di samping itu seperti ini guys. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri gitu guys. Artinya sebagaimana contoh begini guys, kalau kita tidak mau diomongin orang yang jelek, jangan kita omongin orang lain jelek gitu kan guys. Berarti kita mengasihi diri kita dengan cara bagaimana? Kalau umpamanya kita ngomongin orang jelek, kita langsung mikir, bagaimana kalau gue yang diomongin? Kalau kita nggak mau tuh, pasti kita nggak mau ngomongin, gitu. Atau mungkin kalau kita merampas hak orang atau merampas uang orang atau menipu dan sebagainya, kalau kita mau lakukan itu lalu kita berpikir, bagaimana kalau saya yang dilakukan seperti itu ya? Mau nggak? Ya nggak bakal mau. Gitu kan guys? Nggak, saya nggak mau diperlakukan seperti itu. Nah kalau kita nggak mau diperlakukan seperti itu, jangan kita lakukan ke orang lain. Itu artinya mengasihi diri sendiri. Nah itu aja yang diminta Tuhan Yesus, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap jiwamu. Dan yang kedua adalah pengorbanan kepada sesama manusia. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu yang harus dipikul dua. Hanya itu yang dibilang Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan, kalau kamu percaya kepadaku, selamat. Selamatnya bagaimana guys? Selamat di bumi, selamat di sorga. Gitu guys. Jadi itu pun gak harus kita paksa, harus orang ikut dengan kita supaya masuk sorga. Orang harus percaya seperti kita supaya masuk sorga. Enggak dipaksa begitu. Tuhan Yesus hanya berpesan, kalau mau ikut denganku, kalau nggak mau ya sudah gitu guys. Toh kan udah pada dewasa,
Dari kecil udah dididik yang baik mana, yang buruk mana. Kalaupun dari kecil nggak dididik, ya seperti dulu ya guys. Orang tua saya laki nih, bapak saya, dia suka berpesan seperti ini sama opung saya ya. Dulu di rumah ada opung saya, mamahnya mama saya gitu. Bapak saya dan opung saya ini selalu menasihatkan kita anak-anaknya. Dia ngomong begini, sama lah bahasa mereka, karena ini peribahasa dari Batak sana. Tempahlah dirimu kepada suatu kebaikan, topama dirimu tunatama, katanya. Tempahlah dirimu kepada suatu kebaikan. Kalau kamu mau baik, ya tempah diri kamu baik. Kalau kamu mau hancur, ya udah silakan hancur gitu. Karena orang lain tidak akan bisa menolong kamu selain diri kamu sendiri gitu. Orang tua ya apalah, orang tua di bumi kan sementara, nggak selamanya begitu. Jadi dulu bapak saya berpesan seperti itu. Orang tua ya orang tua di bumi yang nggak selamanya, kecuali bapak di sorga, itu Tuhan Allah, itu selamanya. Makanya bapak saya berpesan, andalkanlah dia yang di atas sana, karena itu akan selamanya menjadi bapakmu. Tapi ingat, di bumi tempahlah dirimu kepada kebaikan. Gitu guys. Jadi terserah, artinya terserah. Lu mau baik, ya bikin diri lu baik. Lu mau hancur, ya bikin aja sendiri diri lu hancur. Begitu. Sama aja dengan Tuhan Yesus begitu. Lu mau sama seperti gua, ada di samping gua, ya ikutin nih syaratnya. Syaratnya apa Tuhan? Oh, harus pikul salib. Pikul salib apaan? Bukan yang nggotong-gotong salib, bukan. Maksudnya harus berani memikul beban atau penderitaan atau mungkin kesakitan. Ya kesakitan dalam arti kata segala sesuatu harus diperhatikan, baik ke atas maupun ke samping begitu guys. Dan ada hukumnya yang seperti saya bilang tadi gitu. Jadi kalau umpamanya ada yang mengatakan yuk pindah dong ke agama saya, ke agama Y supaya masuk surga, aduh risih deh guys, risih. Buat apa juga pindah agama kalau nggak mau berdoa? Saya dulu pernah ya guys diajakin begitu, pindah-pindah agama. Sekarang kita berpikir guys, kalau pindah agama kita nggak melakukannya buat apa? Yang penting itu melakukan ya. Makanya kalau saya suka nasihatin anak saya, jangan artinya berdoa ya. Dia bilang iya, saya ada lanjutannya. Jangan cuma iya, tapi laksanakan. Maksudnya kalau cuma iya mah gampang, tapi yang susah itu melakukan atau melaksanakannya gitu guys. Jadi kalau cuma pindah-pindah agama mah gampang, tapi melakukannya yang susah. Kan justru yang bikin masuk surga itu karena melakukan, nggak karena masuk, tapi karena melakukan. Di saat kita sudah melakukannya, maka kita dapat upahnya. Upahnya apa? Ya, upahnya surga gitu guys. Ya guys. Ya, upahnya surga gitu guys. Kalau di bumi umpamanya kita melakukan suatu kebaikan, upahnya apa? Ya upahnya ya terserah Tuhan yang mau kasih upahnya. Umpamanya bisa aja dikasih, ya tergantung kebutuhan. Kalau kita lagi butuh harta, ya upahnya mungkin dikasih harta. Lah kalau kita lagi gak butuh harta, tapi kalau kita lagi butuh kesehatan, ya upahnya kesehatan.
Kalau kita butuh keselamatan atau ketenangan, keamanan, ya upahnya kita dikasih keselamatan, keamanan, ketenangan. Kalau kita berbuat baik gitu guys. Karena kebaikan kita itu akan menyelamatkan kita di bumi. Gitu. Kita selesai berbuat baik, selesai pula lah hidupnya. Gitu guys. Itu menurut saya loh. Gitu guys, menurut saya. Jadi ya yang penting itu adalah melakukan guys. Ya terserah mau agama apa juga, yang penting kita melakukannya. Oh di Indonesia harus agama. Oh iya, Indonesia kan negara ketuhanan. Yang pertama loh itu, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya segala sesuatu tindak tanduk kita harus berdasarkan ke Tuhan. Itu guys. Jadi harus percaya Tuhan. Dan kalau dibilang percaya Tuhan, semuanya rame-rame, saya percaya ini sendiri, ribut, hancur. Porak-poranda. Kalau enggak dikotak-kotakin, artinya dibikin organisasinya gitu guys. Jadi harus dibikin organisasi. Lu mau agama apa? Umpamanya gue mau agama X, ya masuk X. Siapa pemimpin si X? Aku mau agama Y, ya nih siapa pemimpin agama Y? Masuklah agama Y. Oh saya mau jadi agama Z, ya siapa pemimpin agama Z? Masuklah agama Z. Jadi teratur gitu guys. Ketuhanan itu teratur supaya jangan saling bentrok, karena kan namanya ketuhanan tuh harus ada damai. Jadi kalau kita aur-auran gak ada damai. Makanya harus ada agama dan harus dipilih salah satunya supaya terpimpin, supaya terarah, tidak aur-auran, tidak berantakan, tidak jadi ribut, dan tidak saling bersengketa. Begitu guys. Makanya ada agama. Oh enggak, kalau menurut saya agama itu yang menyelamatkan. Ya iya, emang semua juga tahu agama yang nyelamatin. Tapi kan kita kan belum tahu udah ada yang ke sorga apa belum. Yang saya tahu saya sih belum ada yang ke sorga. Tunggu Tuhan Yesus nanti datang kedua kalinya mengadili manusia, baru di situ ketahuan siapa yang masuk sorga, siapa yang masuk neraka, gitu guys. Karena dia sekarang lagi menyiapkan tempat dulu bagi orang yang mau ngikut dia. Tapi syaratnya tadi, gitu guys. Baru bisa masuk sorga. Kalau kita cuma asal punya agama, gak mau melakukan, ucuk-ucuk, tiba-tiba maunya masuk surga, ya enggak guys. Semua ada syaratnya. Kita disayang sama orang tua kita, ada syaratnya. Kalau kita bisa mengambil hati orang tua kita disayang, kita boleh tetap tinggal di rumahnya. Tapi kalau kita gak bisa mengambil hati dia, kita gak disayang sama orang tua, bahkan bisa diusir, sana lu keluar gitu. Semua harus ada syarat guys. Mana ada yang gak ada syarat? Semua harus ada syaratnya gitu. Semua harus ada hukumnya. Kalau melanggar ya pasti dihukum gitu. Jadi gak ucuk-ucuk semata-mata langsung kita dapat sesuatu yang kita inginkan. Harus ada usaha gitu. Harus ada yang namanya usaha dulu. Usaha itu artinya melakukan dulu. Begitu guys. Tapi yang jelas, yang namanya kita hidup, yang penting selamat. Selamat di bumi, selamat di sorga. Gitu guys. Udah dulu guys, mau bikin konten yang satu lagi.
Ntar kalau kebanyakan konten yang ini jadi orang bosen. Bosen kan guys kalau cuma satu itu doang kontennya. Maksudnya bolehlah topiknya ini, tapi setidak-tidaknya dengan konten yang berbeda atau dengan video yang berbeda ya guys ya. Oke guys, begitu ya guys ya. Kalau untuk percaya, saya sih ya guys percaya semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan, tentang surga gitu, dan tentang bumi. Ya namanya kita di bumi ya pasti diajarkan bagaimana hidup di bumi. Hidup di bumi untuk tabungan supaya bisa masuk surga gitu guys. Itu saya setuju kalau yang kayak begitu guys. Oke, begitu dulu ya guys. Jadi masing-masing kita harus paham, harus mengerti bahwa ini, apalagi ini Indonesia, negara ketuhanan yang banyak sekali beraneka ragam agama, ya toleransi lah agama satu dengan agama yang lainnya, saling mengasihi lah. Oh mengasihi itu orang ini orang Kristen? Oh bukan, mengasihi bukan orang Kristen, mengasihi untuk sesama manusia. Semua manusia harus mengasihi, karena seperti tadi saya katakan, topiknya tuh di kita. Kalau kita mau dibaikin orang, kita harus berbuat baik sama orang. Kalau kita nggak mau dibaikin orang, ya udah hidup aja masa bodoh sembarangan gitu. Kalau kita mau dihormati orang, ya kita hormati dulu orang lain gitu. Kalau kita mau berbuat jahat ke orang, kita balikin ke diri sendiri. Bagaimana kalau saya yang dibuat begini ya? Saya tidak mau. Oleh sebab itu jangan lakukan itu. Cari lakukan yang seturut dengan keinginan kita, supaya orang lain melakukan itu ke kita. Begitu aja guys. Dengan demikian nanti kita bisa masuk surga gitu. Jadi ya seperti itu guys. Tapi nggak tahu ya guys, kalau ajaran-ajaran agama seperti apa saya nggak ngerti. Yang jelas saya hanya ngambil topik dari yang saya suka dengar, bahwa harus segala sesuatu yang baik itu harus dilakukan dulu, baru membuahkan hasil. Bukan semata-mata langsung mendapatkan hasil, enggak gitu. Oke guys, jadi salam toleransi guys. Memang tugas kita masing-masing mengabarkan kabar berita tentang sorga. Agama apa aja itu, semua mengajarkan supaya kita menyaksikan atau mengabarkan kebaikan Tuhan kepada segala bangsa. Tapi ingat, ada belakangnya. Soal dia tobat atau dalam arti kata dia terima atau enggak, itu bukan urusan kita, urusan masing-masing pribadi. Selebihnya nanti terserah Tuhan yang mau berbicara dengan orang itu. Yang penting kita kasih tahu aja mana yang baik, mana yang dikehendaki Tuhan, mana yang Tuhan mau inginkan kita sampaikan kepada orang lain. Sampaikan aja, selebihnya ya terserah gitu. Jangan dipaksa-paksa. Jangan dibilang, ayo begini-gini biar masuk surga. Enggak. Tuhannya aja ngomong begitu. Jangan dipaksa. Karena urusan dia bertobat atau urusannya dia menerima ajaran Tuhan, itu tergantung nanti. Yang penting tugas kita ngasih tahu aja. Ngasih tahu kebaikan Tuhan, kasih tahu siapa Tuhan. Sudah. Selebihnya terserah orang itu.
Kalau dia mau jadi agama A, B, C, X, Y, Z, ya terserah. Gitu guys. Jadi kedamaian ada pada kita. Oke, salam toleransi. Dan kita juga gak bakal saling membenci satu dengan yang lain, tapi kita saling menghormati, saling menghargai. Gitu guys. Karena semuanya itu benar kalau dilakukan. Kalau gak dilakukan ya gak benar. Walaupun agamanya ngajarin benar, kalau kita gak ngelakuin, artinya ya gak benar. Tapi kalau agama mengajarkan yang benar, kita lakukan, artinya benar. Gitu. Oke guys, sip.